Salam, haleluya. Tergelitik saya dengan viralnya Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna. Dan perlu saya tanggapi bahwa beliau ini memiliki hati yang besar dan kepala dingin. Beliau luar biasa, saya kira. Apapun sebuah pendapat di Indonesia ini boleh berkembang apa saja. Tidak perlu kita mengatakan itu adalah sesat ataupun mengatakannya itu melenceng, bahkan pendapat orang murtad sekalipun itu adalah sebuah kesalahan, karena Indonesia ini menganut agama berbeda-beda, tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda di dalam satu agama sekalipun, tidak perlu kita mengecam sebagai kesalahan atau dosa. Urusan dosa itu biarlah urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang memberi ganjaran pahala, bahkan nanti Tuhan pula yang akan memberikan reward. Buya Syakur dalam acara moderasi beragama di Markas Besar Polri Jakarta 1 Juni 2021, acara merajut modernisasi beragama, nasionalisme dan toleransi. Dia menyinggung soal kepemimpinan Nabi yang mampu mempersatukan Islam dalam waktu, mempersatukan suku-suku yang saling berperang waktu itu dalam waktu 23 tahun. Ini patut diacungi jempol. Terima kasih Buya Syakur. Memang kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Tetapi saya juga harus mengomentari apa yang dikatakan oleh beliau. Sebelum berlanjut, kita tonton dulu video Buya Syakur berikut ini. Ya. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan, kawinnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Ya hukumnya tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ya, itu video yang sangat viral sekali dan luar biasa loh. Berarti Buya Syakur ini profesor perbandingan agama, profesor
toleransi dan damai. Beliau patut mendapatkan hadiah Nobel. Orang yang cinta damai dan Muslim yang sangat toleran, bahkan perlu moderasi beragama. Jadi biar punya agama yang moderat, pendapat orang-orang yang moderat. Kata-kata tadi yang diambil dari Buya Syakur itu adalah Al-Maidah ayat 3. Ayatnya sebenarnya panjang, tentang diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Kemudian ayatnya itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Faman itturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan bahwa setelah ayat ini turun, inilah ayat yang terakhir yang turun dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Yauma Akmaltu Lakum. Semua mufassir sepakat bahwa ini adalah ayat yang terakhir. Saudara-saudara, ya kalau kita mempertanyakan apakah Islam itu sempurna atau tidak, saya bisa kasih contoh. Ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya enggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Misalnya tentang menikahi pembantu atau babu atau milkul yamin. Masa masih dipakai ayat itu kalau mengatakan Islam itu sempurna? Atau dalam hal-hal yang lain banyak sekali. Misalnya kenapa di dalam Islam itu harus ada ijtihad? Ijtihad itu adalah ulama, seorang mujtahid memberikan kekuatan khusus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu mendapatkan kekuatan hukum baru di dalam satu masalah. Itu namanya ijtihad. Kalau Islam itu sudah sempurna, nggak perlu dong ijtihad, nggak perlu dong qiyas atau hal-hal yang lain. Tetapi sebenarnya bukan sekedar itu. Kalau saya murtad dari Islam itu banyak sekali. Apalagi saya sudah menulis banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran, antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi, dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat di dalam ayat Al-Quran yang bertentangan. Apalagi kalau dibandingkan dengan Alkitab, jauh beda, saudara. Jadi maafkan saya kalau memang saya murtad itu karena banyak hal yang saya temukan. Bahkan saya sudah menulis 5 buku tentang perbendaharaan perbandingan kontradiksi itu.
Saya sudah menulis buku dan bukunya sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Amerika, Eropa, teman-teman saya di dalam penginjilan, mereka cukup membaca buku-buku saya itu kalau mau menginjil. Misalnya di dalam Alkitab itu tidak ada siksaan kubur, dan Isa Al-Masih Yesus Kristus juga tidak mengajarkan tentang siksaan kubur. Nggak ada siksaan kubur di sana. Saya percaya bahwa surga sekarang ini belum diisi oleh siapapun selain Tuhan Yesus Kristus, dan neraka pun tidak ada yang mengisinya, tidak disiksa di sana. Karena Yesus bilang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Yesus pergi ke surga karena dia dari surga, dan nanti akan datang untuk kedua kalinya untuk mengambil, menjemput orang-orang saleh, orang-orang yang percaya penuh dengan Isa Al-Masih. Saudara, saya juga mau membacakan satu ayat di dalam Al-Quran itu, surat kelima ayat 68. Ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'asa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah kepada Muhammad, Qul ya ahlal kitab, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepadamu ini yaitu Al-Quran. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak orang di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau putus asa terhadap orang-orang yang kafir itu. Jadi tidak dipandang beragama kalau orang Islam atau orang Kristen atau orang Yahudi belum membaca, belum mengikuti teladan di dalam Taurat, belum menegakkan ajaran Injil dan juga Al-Quran. Karena apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa, durhaka dan lebih ingkar lagi. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu banyak orang Islam itu sendiri tidak mampu mengikuti ajaran ini karena berat, tidak mampu ditegakkan dengan benar, akan lebih banyak ingkar. Jangankan orang Kristen, jangankan orang Yahudi, orang Islam sendiri akan lebih banyak ingkar lagi karena ajaran Al-Quran. Bisa dicatat, saudara, bisa dibuktikan. Berapa orang di satu kampung yang rajin ke masjid? Bisa nggak dihitung? Satu kampung itu 1.000 orang. Yang mampu sholat 5 waktu itu berapa orang? Nah, itu bukti bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu akan lebih banyak membuat orang durhaka dan ingkar. Itu dari sholat aja, belum yang lain, belum ngomong tingkah laku dan tindakan itu. Dan saya percaya kalau orang itu sudah rajin sholat, pasti terjamin akhlaknya, etika dan perbuatannya. Jadi begitu. Jadi tidak dipandang beragama sedikit pun hingga menegakkan Taurat, Injil, Al-Quran. Dan ada kitab Zabur, Mazmur di dalam Alkitab kami. Siapa saja yang beramal soleh menurut Al-Quran masuk surga.
saya ambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman dan mereka yang mengatakan kami adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Sabi'in ini orang-orang sudah ada sebelum Islam, yaitu orang-orang yang beragama Sabi'in di Irak, Iran. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan. Jadi ini tidak berbicara masalah Islam saja, Yahudi, Kristen, Sabi'in, man amana billah dan wal yaumil akhir wa amila sholihan, mereka dapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Min rabbihi, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Sabi'in yang mau melakukan perbuatan baik, beramal soleh, masuk surga. Inilah yang saya rindukan kepada saudara-saudara muslim ini mengerti ayat-ayat ini, supaya tidak kodok di bawah tempurung. Dia sudah merasa bahwa dia sudah pintar, lalu melencengkan makna toleransi dan damai ini dengan menggunakan kata-kata kafir, menghina, mengejek. Buya Syakur ini saya luar biasa, saya acung jempol, saya hormat kepada Buya Syakur, hormat kepada Kiai Muwafiq. Wah, ini wong-wong sing bener kabeh, orang-orang yang cinta damai luar biasa. Jadi jangan kesurupan karena mendengar satu ayat. Saifuddin Ibrahim, ada yang komentar di chatting saya, Saifuddin Ibrahim, lu jangan, kalau sudah murtad, lu jangan ngomongin Al-Quran lagi. Saya perlu ngomongin Al-Quran itu, karena Al-Quran sendiri menyinggung orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan boleh matiin orang Yahudi dan orang Kristen. Apalagi saya yang murtad, meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad, itu boleh dihabisin menurut agama saya yang lama. Tetapi kan Indonesia ini negara damai, Indonesia ini negara toleransi dan damai, Indonesia ini negara Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Jadi tidak perlu kita gembar-gemborkan beragama sementara Anda tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Ada ayat yang serupa dengan itu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yufassilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini ayat sangat toleransi sekali. Jadi tidak boleh perang itu, nggak boleh, apalagi membenci sesama umat manusia, apalagi melaporkan
orang-orang yang dianggap menistakan agama. Jadi kalian itu tukang lapor, kerjamu tukang lapor. Saifuddin Ibrahim dilaporkan oleh seorang yang tinggi jabatannya di negeri ini supaya masuk penjara. Dilaporkan. Giliran sesama agama enggak dilaporkan, enggak dibicarakan, bahkan disembunyikan, bahkan dibela-bela habis. Oh, itu ustadz itu kan dia hanya kalangan sendiri. Loh, saya juga ngomong kalangan sendiri kok. Itu video saya hanya ngomong saya dan sopir, itu bukan di hadapan umum. Saya divonis 4 tahun. Dan sampai detik ini belum ada orang Islam yang menistakan agama lain yang masuk penjara. Selalu orang minoritas seperti Saifuddin Ibrahim dilaporkan. Senang sekali sementara Injil itu diturunkan untuk membebaskan orang dari penjara, untuk ngasih makanan yatim piatu. Itu maksudnya Injil itu, bukan melaporkan. Kalaupun saya ngomong tangkap Abdul Somad, itu bukan hati nurani saya. Gara-gara omongan Abdul Somad ini, ya, omongan Abdul Somad ini yang viral, di salib itu ada jin kafir. Lalu MKC ngomong, MKC-nya yang ditangkap polisi. Begitu ditangkap disiksa, diinjak-injak, dan mereka melakukan perbuatan terkutuk. Bangsa manapun tidak tega melakukan semacam itu. Hal-hal yang begitu tuh hanya bisa dilakukan zaman jahiliyah. Enggak boleh. Jadi kalau saya mengatakan tangkap Abdul Somad, itu supaya MKC dilepaskan, karena polisi jelas-jelas tidak adil dalam hal ini. Polisi arogan. Bahkan setelah MKC ditangkap, tanggal 26 disiksa. Keluarganya dikasih tahu kena COVID. Ini disiksa apa kena COVID? Sampai 20 hari keluarganya baru boleh ketemu. Ini negara macam apa ini? Saya sudah minta kepada Kapolri, kirim surat, ngomong di YouTube, nggak ada pengaruhnya. Muhammad Kacet tidak boleh disidangkan, apapun alasannya, karena Abdul Somad belum ditangkap. Ini logika hukum. Siapapun akan mengatakan saya benar. Kembali lagi kalau begitu, saudara-saudara, karena ini bukan ngomongin MKC. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi biarkan aja masalah agama itu berkembang dengan baik. Biarkan saja orang Islam masuk Kristen, biarkan juga orang Kristen masuk Islam. Biarkan juga
keluarga menangis berdarah-darah karena keluarganya pindah agama. Kok kalau begitu didukung dong? Negara yang mendukung menjamin kebebasan beragama, mempercayai apa saja. Ya memang kalau Islam itu sempurna, saya nggak mungkin murtad. Kalau begitu masalah milkul yamin, ya kita ini dulu juga dong, kita laksanakan. Boleh milkul yamin, sebagainya. Kalau Islam itu sempurna, laksanakan milkul yamin. Pembantu di rumah kita boleh dong kita tidurin, dia pembantu kita, kita sudah bayar all in. Karena ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, illa ma malakat yaminuka, kecuali orang-orang pembantu budakmu boleh, enggak dosa. Apakah itu dilakukan, dipakai sampai zaman sekarang? Kalau dipakai di Indonesia, wah, rame juga. Akhirnya banyak orang masuk Islam, ya bagi laki-laki yang mata keranjang. Ayat yang memerintahkan berperang, kita nggak boleh berperang. Indonesia adalah negara damai, nggak boleh menganjurkan berperang. Apapun, apalagi membela agama, membela Tuhan, tidak boleh. Jangan menyiarkan agama itu seperti adu ayam, yang satu dipegang, yang satu dibiarkan. Nggak boleh. Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa Muhammadiyah punya majelis tarjih? Enggak usah dong ditarjih-tarjihin. Boleh dong mengikuti teladan Nabi, istri 11, seperti ada yang dulu itu seorang tokoh kakek-kakek, untung ketahuan istrinya 9, Majelis Ulama Indonesia suruh cerai. Ya istrinya nggak mau dong cerai, istri sudah 9, berarti 5 dong diceraiin. Kasihan istrinya. Karena memang Al-Quran membolehkan, tapi istri 4. Muhammad itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Muhammad ada teladan. Teladan yang bagaimana? Kalau memang teladan, nah itu perlu penafsiran, perlu penjelasan yang begitu-begitu. Makanya ini bukan menafsirkan, saya mengungkapkan ayat-ayat yang penting di dalam Al-Quran itu agar kita semua mengerti. Jangan main kasar, jangan main nuduh-nuduh, laporin Saifuddin Ibrahim karena masih baca Al-Quran. Islam itu rahmatan lil alamin. Boleh saja orang membaca, saya boleh menerangkan Al-Quran sepanjang memberi pengertian yang bagus.
Makanya saya tanggapi Buya Syakur. Menguntungkan saya, menguntungkan penginjilan saya, Buya Syakur. Terima kasih Buya Syakur. Anda menjadi orang yang luar biasa di negeri ini. Pada saat semua orang Islam sedang mengarahkan pemikiran kita ini bagaimana untuk membangun Indonesia toleransi dan damai. Sementara mereka mau menjadikan Indonesia ini negeri khilafah, negara Islam, umat Islam, negara Islam, hukum Islam. Kalau belum, no way. Oh, nggak bisa, saudara. Indonesia ini negara Pancasila, NKRI, harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu baru mantap. Lu agamanya terserah, keyakinanmu bagaimana, lakukan sesuai kemampuanmu. Orang Kristen silakan, nggak usah diatur-atur. SKB 2 menteri, nggak usah dibuat-buat, menteri dalam negeri, menteri agama. Silakan mau membangun rumah ibadah di Kupang itu, bangun masjid besar-besar semua, dananya dari Jakarta. Terserah. Gubernur Kupang nggak ngomong, nggak ribut. Tapi kalau bangun gereja di Pulau Jawa, bisa rame turun-temurun. Singgung aja toa masjid, marah. Bagusan nggak pakai toa kok. Tetangga sakit gigi, masa dipaksa dengerin toa? Sakit kuping itu. Ini lagi, wah Saifuddin ini nyinggung-nyinggung. Enggak. Buka mata, buka telinga, buka hati. Luar biasa saudara-saudara. Live malam hari ini. Terima kasih Buya Syakur. Ada lagi yang menghina Buya Syakur, menjadi buaya nyangkut katanya. Buaya nyasar. Enggak boleh. Beliau adalah orang terhormat. Saifuddin dibilang Taifuddin kata. Iya. Kalau saya sih enggak marah dibilang Taifuddin. Enggak. Saya enggak akan tersinggung. Karena saya ini orang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, menurut saya. Terima kasih. Sekian malam hari ini live yang saya sampaikan. Mungkin besok saya akan khutbah khusus untuk hari esok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.